diketahui fx, gx, dan hx. Nah, tapi hx-nya ini itu fx dikali gx ya. Suku banyak fx dibagi oleh 2x-1 bersisa 1. Nah, berarti kita mesti langsung ngeh nih ya. Kalau f-nya setengah, di mana setengah itu gara-gara dari 2x-1 sama 0 ya. 2x-1 sama 0, berarti kan ntar 2x sama dengan 1 ya, x-nya sama setengah ya. Itu katanya sisanya 1. Dan kalau dibagi dengan 3x-2, berarti f-nya berapa? 2/3 ya, sama caranya. Itu sisanya sama dengan 4. Nah, itu adalah fx-nya. Sekarang kalau suku banyak gx. Suku banyak gx kalau dibagi dengan 2x-1, berarti kita tulis lagi nih, g-nya setengah ya, sama ya. Itu bersisa katanya 2. Kalau dibagi dengan 3x-2, berarti kan jadinya 2/3. Itu sisanya katanya 6 ya. Nah, yang ditanya adalah sisa pembagian hx oleh 6x kuadrat min 7x plus 2. Jadi kalau hx-nya ini dibagi oleh bentuknya pangkat 2, berarti sisa yang kita buat pemisahannya sx ya, sisa, fungsi sisanya itu jadi apa? Berderajat 1 turun ya. Kalau dia pangkatnya ini di sini 2, jadi derajatnya jadi derajat 1 ya. Nah, jadi katanya difaktori dibagi sisa pembagian hx oleh ini. Nah, ini bisa difaktori nih. Nah, biasanya pemfaktorannya pasti ada datanya di setengah sama 2/3. Kita tes aja ya, benar nggak? Biasanya sih benar ya. Jadi kalau kita kali ini kita faktori nih, ini 2x, di sini 3x misalnya ya. Nah, pasti ini komponennya kita coba nih, min 1 sama min 2. Nah, kalau dites 2 kali min 2 ya berarti cocok ya ini ya. Bisa dong ya kita ngecek ini pemfaktorannya cocok atau enggak. Nah, dari sini baru kita kerjain. Jadinya kalau dia S-nya dari setengah ya, itu sama dengan berartinya setengah A ditambah B. Nah, kalau misalnya S-nya 2/3, berarti 2/3 A ditambah B. Nah, cuma kan persamaan ini belum lengkap ya. Nah, kita balik lagi. Hx itu didapat dari fx dikali gx. Nah, dari situ kita cari di sini. Kita buat dulu di sini ya. Nah, bisa kita buat di sini nih. Nah, berarti hx ya. Hx itu kalau misalnya h-nya itu h setengah. Rumusnya berarti kan tadi kan rumusnya kalau hx itu rumusnya adalah fx dikali dengan gx. Nah, jadi kalau h setengah berarti f setengah dikali g-nya g setengah ya. Jadi sama dengan kalau f-nya setengah kan tadi 1 ya. Kita di sini f setengah 1, g setengahnya 2. Berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, kalau h-nya yang 2/3, h 2/3 itu juga sama aja. Berarti f 2/3 dikali dengan g-nya g 2/3. Nah, f 2/3 itu 4, g 2/3 itu 6. 4 kali 6 jadinya 24. Nah, jadi kita bisa buat lagi persamaannya. Kita lengkapi nih. Jadi setengah A kalau ditambah B itu sama dengan kita dapetin S yang setengah kan 2 di sini ya. Berarti kita buatin sama dengan 2. Nah, kalau yang ini berarti 2/3 A ditambah B itu sama dengan jadinya 24 ya. Ingat ya teorema sisa ya. Kalau fungsi h-nya ini dimasukin setengah memberikan hasil 2, ini sama aja sisa ya, sisa dari kalau x-nya dimasukin setengah. Jadi makanya s setengah ini bisa diganti nilainya 2 sama dengan h setengah ya. Nah, ini cuma simbol-simbol aja. Nah, udah gini berarti kita eliminasi. Kita kurangin supaya b-nya hilang. Jadi setengah dikurangin 2/3 min 1/6A. Terus 2-nya dikurangin 24 itu nilainya min 22 ya. Nah, ini min sama min nih jadi plus ntar nih ya.
A nya berarti kita ngalin aja nih, 22 dikali 6, 132. Nah, setelah dapat A nya, nyari B nya, kita tinggal masukin aja. Jadinya misalnya kita pakai nih setengah A ditambah B itu sama dengan kan 2 ya. Berarti setengah kalau dikali A nya 132 ditambah B itu sama dengan 2. Jadi setengah dikali 132, 66 ditambah B sama dengan 2. Berarti B nya dapat dong, min 64. Nah, A sama B dapat. Berarti sisa tadi yang kita buat tadi kan bentuknya kan AX tambah B ya. Berarti kan A nya kita tahu nilainya 132. Jadi SX nya itu jadinya 132X ditambah B nya kan min 64 ya. Jadi jawaban kita adalah 132X min 64 yang C.